Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bersama saya Pak Kamsudin Ridwan dalam sesi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 semester 2. Baik, selamat pagi semua. Apa kabar? Adapun materi pokok pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah tentang iman kepada qada dan qadar, atau dengan istilah lain iman kepada takdir. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini, satu, melalui video pembelajaran dan bahan ajar berupa rangkuman materi yang dipelajari, peserta didik dapat mendefinisikan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pembagian takdir mubram dan mu'allaq. Yang ketiga, membaca dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar yang terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, menjelaskan kandungan dalil beriman kepada qada dan qadar yang terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Baik, adapun yang menjadi rangkuman materi pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Jadi segala sesuatu yang telah terjadi atau yang menimpa pada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua merupakan ketentuan atau keputusan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikut kita lanjut kepada pembagian takdir. Jadi takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa yang dimaksud dengan takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah atau tidak dapat dihindarkan apabila takdir itu terjadi. Contohnya, kelahiran, jodoh, kematian, bencana alam, hari kiamat. Ini yang tidak bisa dirubah, ya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Seorang ibu yang mengandung, ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Dan jenis kelamin, ya, ketika Allah melahirkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, maka itu merupakan takdir mubram. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubah daripada jenis kelamin sendiri. Kemudian kematian juga tidak dapat dirubah. Ya, artinya kalau orang yang sudah mati, ya tidak bisa kita hidupkan lagi. Itu merupakan takdir mubram, tidak bisa kita rubah. Kemudian bencana alam, hari kiamat, semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan itu terjadi, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolak, ya, arti daripada takdir itu. Artinya tidak dapat kita hindari. Kemudian takdir mu'allaq. Ya, takdir mu'allaq adalah takdir yang memiliki kemungkinan
untuk bisa dirubah ya. Bisa kita rubah dengan usaha, doa, kerja keras, ikhtiar kita, upaya-upaya kita. Ya. Contohnya apa? Miskin menjadi kaya. Ya. Kalau orang menjadi kaya maka dia bisa bekerja keras, rajin menabung. Kemudian bodoh menjadi pintar. Nah ini juga bisa kita rubah. Ya. Ini yang disebut dengan takdir mu'allaq. Yang bisa kita rubah ya lewat usaha kerja keras kita, ikhtiar kita, upaya kita. Kemudian kita lanjut dalil nakli tentang iman kepada qada dan qadar. Ya. Dalil nakli adalah dalil yang maksudnya dalil yang diambil dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalam hal ini kita mengkaji Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11 yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita coba memahami arti kata per kata, kata demi kata. Innallaha, inna sesungguhnya, innallaha sesungguhnya Allah, la tidak akan, yughayyiru merubah, ma biqaumin keadaan atau kondisi atau nasib suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru mereka sendirilah yang merubah, ma bi anfusihim kondisi atau keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini yang kita sebut sebagai takdir mu'allaq, artinya takdir yang berkaitan dengan nasib seseorang atau nasib suatu kaum, suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu umat. Itu tidak takdir yang bisa kita rubah. Artinya bahwa bukan Allah yang merubah nasib kita itu atau kondisi keadaan suatu kaum, tapi kita sendiri yang merubahnya. Kita sendiri yang merubah. Oleh karena itu terkait dengan takdir mu'allaq ini, maka sekuat kita untuk mampu merubah kondisi atau nasib suatu kaum atau suatu bangsa. Ya, kita sendiri yang merubah. Ya. Jika kita ingin menjadi orang sukses, maka kitalah yang akan merubah diri kita yang menjadi orang sukses. Ya. Menjadi orang cerdas, menjadi orang pintar, ya kita sendiri yang merubah. Allah tidak merubah itu. Kemudian menjadi kaya ya dengan upaya kerja keras, ya dengan ikhtiar usaha. Ya. Adapun takdir mubram tadi maka jelas kita tidak bisa merubah ya. Apabila Allah menakdirkan kita mati, kita meninggal, ya itu kita tidak bisa merubah lagi untuk bisa hidup lagi. Ya. Kemudian kita lanjut ya artinya tadi ya, arti dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu yang merubah diri mereka sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya kandungan. Apa kandungan dari dalil nakli iman pada keadaan kadar yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi, bahwa nasib atau keadaan atau kondisi suatu kaum, ya kita manusia ini hanya dapat dirubah oleh kaum itu sendiri. Ya, mereka yang mampu berubah sendiri. Jadi Allah tidak akan merubah. Kita sendiri yang merubah keadaan kita, merubah nasib kita menjadi lebih baik. Ya.
Mungkin hanya ini sekedar penyampaian materi pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran kita tentang materi iman pada qadar dan qadar. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.